Halo, jumpa lagi di Amanu Channel. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara beternak lele. Di sini saya akan tunjukkan mulai dari awal, yaitu mulai dari tahap desain pembuatan kolam, kemudian pengisian air, lalu pemilihan bibit lele yang bagus, kemudian sampai ke penebaran lele hingga ke perawatannya. Sekarang saya akan menuju ke tempat penjualan bibit lele yang berada di daerah Kapling di belakang kantor Kecamatan Koba. Jaraknya cukup dekat dari rumah saya, hanya sekitar 7 menit. Nanti kita akan langsung sampai di lokasi. Nah, supaya teman-teman tidak bosan, sambil ngikutin saya di perjalanan, saya akan mulai menjelaskan dari awal. Cara budidaya ikan lele di kolam tembok dan tips pemeliharaannya. Yang pertama, tahap pembuatan kolam tembok atau beton. Dalam pembuatan konstruksi kolam, pada bagian dasar kolam dibuat agak miring, seperti gambar. Hal tersebut ditujukan agar memudahkan saat menguras air kolam dan membersihkan endapan pakan ataupun lumpur. Yang kedua, setelah kolam selesai dibuat, langsung kita tunggu proses pengeringannya. Dan setelah kolam kering, kolam harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi air kolam sebanyak separuh dari tinggi kolam, lalu masukkanlah beberapa batang pohon pisang. Biarkan batang pohon pisang tersebut mengapung di dalam kolam hingga membusuk. Batang pohon pisang mengandung zat yang bisa menghilangkan racun yang terdapat pada konstruksi kolam beton yang baru kita buat. Karena jika kolam yang baru saja kita buat itu langsung diisi air dan dimasuki bibit lele, maka lele akan terasa panas dan bisa menyebabkan kematian. Setelah batang pohon pisang membusuk, angkat dari kolam dan bersihkan air kolam. Kemudian yang ketiga, tahap pemupukan kolam. Anda bisa menggunakan pupuk kompos, kotoran kambing maupun kotoran sapi yang dicampur dengan tanah. Penaburan pupuk kompos tersebut bertujuan untuk menyiapkan tumbuhnya pakan alami bagi ikan lele, seperti plankton atau lumut. Taburkan pupuk kompos yang telah dicampur dengan tanah ke dasar kolam hingga perkiraan ketinggian 10 hingga 15 cm. Tahap keempat, pengisian air. Kolam diisi air setinggi kira-kira 30 cm. Kemudian diamkan selama 3 hari. Setelah didiamkan selama 3 hari, tambahlah ketinggian air sekitar 90 hingga 100 cm. Lalu biarkan lagi selama 3 hari. Tahap pemilihan bibit lele. Untuk menghasilkan hasil panen lele yang baik, maka bibit yang dipilih harus bibit yang baik juga. Untuk pembelian bibit ikan lele, tips dari saya, usahakan jangan cari tempat yang terlalu jauh dari rumah Anda, karena jika terlalu jauh, maka bibit ikan akan peluang stresnya lebih besar di perjalanan. Pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya saya pernah beli di luar kota, memang harganya lebih murah, tapi potensi ikan itu stres cukup tinggi. Sehingga ketika saya tebar di kolam, tidak sampai 1 hari banyak bibit yang mati. Nah, kali ini saya akan membeli bibit lele ke penjual yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Namanya Johan. Tempatnya di daerah belakang kantor Camat Koba. Ini di depan
ada kantor camat ya, kita belok ke kiri. Alamatnya itu di Jalan Kencana 2. Oke, sambil kita cari alamatnya. Informasi ini saya dapat ketika tadi pagi saya membuka Facebook, tepatnya di grup Urang Kuba, yaitu yang anggota grupnya itu orang-orang yang alamatnya atau berdomisili di Koba. Di situ saya lihat ada postingan menjual bibit lele sambil menyertakan nomor WA di postingan tersebut. Lalu saya langsung japri ke nomor WA-nya dan saya tanya-tanya harga, kemudian saya dikasih alamat. Katanya gangnya itu di depan masjid. Oh, ini ada Jalan Kencana 2. Oke, kita masuk ke Jalan Kencana 2. Tidak jauh dari sini nanti ada Jalan Tanah Merah katanya. Oke, kita ikutin dulu. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi penjualan bibit ikan lele. Kita ikuti sama-sama seperti apa tempatnya. Supaya Anda tidak salah memilih bibit, sebaiknya Anda memperhatikan kriteria diantaranya asal bibit, kemudian gerakan, lalu fisiknya, lalu kesehatan, dan riwayat indukan. Berikut ulasannya. Kriteria pertama, yakni bibit harus berasal dari hasil budidaya benih ikan lele. Pasalnya, bibit tersebut biasanya jauh lebih terjaga kualitasnya karena mengalami proses pemeliharaan intensif selama budidaya. Selain itu, bibit dari budidaya benih ikan lele cenderung berasal dari indukan terbaik. Artinya, Anda tidak meragukan kualitas keturunannya. Pembudidayanya pun sudah mengetahui dengan baik bagaimana cara membesarkan benih agar terjamin kualitasnya hingga menjadi ikan lele siap jual. Yang kedua, cari bibit lele yang gerakannya lincah. Anda pernah melihat bibit ikan lele yang gerakannya lamban,
dan hanya di satu tempat saja, itulah bibit ikan lele yang jelek. Anda akan sangat mudah menangkap bibit ikan lele ini. Sebaliknya, jika Anda sulit menangkap bibit ikan lele dengan tangan karena gerakannya gesit, berarti bibit tersebut sangat bagus. Perhatikan gerakan bibit ikan lele lainnya. Caranya, masukkan bibit ikan lele dalam sebuah wadah. Lalu, miringkan wadah berisi bibit ikan lele. Lihatlah pergerakannya. Jika sebagian besar bibit ikan lele bergerak melawan arus, maka bibit tersebut memang bagus. Namun, apabila bibit ikan lele terbawa arus, artinya bibit tersebut kurang baik. Cara ini ampuh sekali untuk mengetes seberapa gesit bibit ikan lele yang akan dibeli. Semakin lincah gerakannya, maka semakin baik bibitnya. Yang ketiga, fisik harus sempurna. Kalau bibit ikan lele yang Anda lihat terdapat lecet di tubuhnya, sebaiknya tidak dipilih. Upayakan memilih bibit ikan lele yang badannya mulus dan sewarna. Warna bibit ikan lele yang baik, yakni berwarna coklat tua atau hitam kemerahan. Morfologi tubuhnya seimbang dari kepala dan badan. Kulitnya pun cerah dan mengkilap. Bibit ikan lele yang bagus tidak pucat dan tidak menggerombol di pojok kolam. Justru ia bergerak lincah ke sana kemari. Jika Anda menemukan salah satu bibit ikan lele yang tubuhnya tidak sempurna, sebaiknya Anda pisahkan. Dalam memilih bibit ikan lele, Anda harus memilih yang ukurannya seragam. Artinya seragam ukuran bibitnya. Mengapa demikian? Karena jika Anda memilih bibit ikan lele yang ukurannya tidak seragam, risiko terjadi kanibal sangat tinggi. Ikan lele yang lebih besar biasanya suka memangsa ikan lele yang lebih kecil. Kalau itu sampai terjadi, jumlah ikan lele yang dibudidayakan akan semakin berkurang. Akibatnya, Anda pun mengalami kerugian. Selain itu, ukuran bibit ikan lele juga akan mempengaruhi pertumbuhannya. Apabila awalnya bibit ikan lele tidak seragam, maka ketika besar pun ukurannya tidak akan sama. Bahkan, Anda akan mengalami gagal panen karena ikan lele sudah habis duluan akibat sifat kanibalnya. Indukan selalu menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemilihan bibit hewan jenis apapun. Kalau bibit ikan lele berasal dari indukan yang unggul, maka sudah pasti anaknya pun mewarisi sifat genetik induknya. Pilihlah bibit ikan lele yang asalnya bukan dari perkawinan inbreeding atau tingkat kekerabatan yang tinggi. Semakin jauh tingkat kekerabatannya, maka akan semakin bagus kualitas bibitnya. Kemudian perhatikan jenis ikan lele indukannya. Misalnya ikan lele jenis sangkuriang sudah pasti lebih bagus dari ikan lele lokal. Karena dilihat dari riwayat pemijahannya dan hasil panennya pun pasti jauh lebih sempurna dibandingkan ikan lele lokal. Kriteria yang terakhir yakni harus punya kriteria CPIB. CPIB adalah cara pembenihan ikan yang baik. Jika memang kualitas bibit yang Anda beli tersebut baik, pembudidaya pasti mengantongi sertifikat CPIB.
Dari sertifikat tersebut, Anda akan tahu dari mana asal indukannya dan jenis apa yang digunakan. Namun, tidak semua pembudidaya punya sertifikat JPIB. Jadi, tidak bisa dijadikan patokan. Kriteria sebelumnya sebenarnya sudah cukup untuk bisa menjamin kualitas bibit yang Anda beli. Itulah sekelumit kriteria yang dapat Anda jadikan pedoman dalam pemilihan bibit ikan lele berkualitas. Selain bibit harus baik, Anda juga harus mempersiapkan lahan budidaya dan pola pemeliharaan yang matang. Kali ini saya membeli bibit lele hanya 1.000 ekor. Untuk harga per ekornya di tempat ini Rp200 per ekor. Jadi harga yang harus saya bayar nanti hanya 200.000. Lele 1.000 ekor ini nanti akan saya tebar di kolam seluas 3 kali 3 meter. Jadi tidak terlalu padat, cukup nyaman untuk ditaruh lele dengan jumlah 1.000 ekor ini. Ya, sekarang lagi proses perhitungan bibit ikan lelenya sesuai pesanan, yaitu 1.000 ekor. Katak adalah salah satu binatang yang menjadi ancaman bagi para pembudidaya bibit ikan lele. Karena jika katak berhasil masuk ke dalam kolam pembenihan, maka akan banyak benih ikan lele yang mati dimakan katak tersebut. Oke, proses penghitungan 1.000 ekor sesuai pesanan sudah selesai. Selanjutnya, bibit ikan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik.
Oke, selanjutnya ikan yang tadi dimasukkan ke dalam plastik tadi, sekarang kita masukkan ke dalam fiber supaya kalau terjadi kebocoran pada plastik, ikannya tetap aman. Sekarang proses pembayaran. Oke, lunas. Terima kasih. Bagi teman-teman yang tinggal di seputaran Koba dan berminat untuk budidaya ikan lele, baik itu untuk diperjualbelikan ataupun untuk dikonsumsi sendiri, saya merekomendasikan bisa beli bibit lele di sini. Bibit ikan lelenya berkualitas, pelayanan dari penjualnya juga sangat ramah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan pulang. Nanti kita sambil mencari pelet untuk makan bibit ikan lele ini.
buat pakan bibit lele ini. Kita akan beli pelet yang ukurannya paling kecil. Untuk bibit ikan lele yang masih berukuran 3 atau 4 cm, kita gunakan pelet yang PF 500 saja, lebih aman. Soalnya kalau yang PF 800 nanti ikannya akan susah makan karena masih kecil, jadi kegedean pakannya. Nah, nanti ketika pertumbuhan ikannya sudah mulai besar atau kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi, kita sudah bisa berikan pelet yang ukuran PF 800. Kemudian nanti setelah pertumbuhan ikan lelenya sudah mulai besar atau sekitar sebulan lebih, itu kita bisa mulai gunakan PF 1000 agar pertumbuhannya lebih maksimal, lebih cepat besar. Oke, sekarang kita sudah sampai. Selanjutnya bibit lele akan kita taruh ke dalam kolam yang sudah kita siapkan. Penebaran benih tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, ketika Anda asal-asalan menebar benih, ikan yang dipelihara akan stres dan berujung pada kematian. Jika Anda tidak mau rugi dalam proses pemeliharaan, lakukan penebaran benih ikan lele yang benar, seperti berikut ini. Waktu yang tepat untuk menebar benih adalah pada pagi hari pukul 8 sampai 9.
atau pada sore hari pukul 3:30 hingga 4:30 untuk menghindari suhu yang terlalu panas karena cahaya matahari. Kondisi suhu yang tidak terlalu panas dapat membuat benih ikan menjadi lebih sehat dan tidak stres atau kaget. Benih lele yang akan ditebar sebaiknya dilakukan treatment adaptasi atau aklimatisasi dengan kondisi kolam. Hal ini dikarenakan kondisi media angkut benih akan berbeda dengan kondisi kolam dari segi suhu dan pH. Adanya perubahan kondisi tersebut dapat membuat benih stres karena lingkungan yang berubah. Benih yang stres akan menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi lemah, sehingga mudah terserang beragam penyakit dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Proses aklimatisasi dapat dilakukan dengan langkah pertama, yakni mengapungkan wadah atau media yang berisi benih di atas kolam selama kurang lebih 10-15 menit untuk menyesuaikan suhu. Oke, sekarang sudah 15 menit lebih. Kita sudah menaruh wadah yang berisi bibit lele ini untuk diapungkan di kolam untuk proses adaptasi. Sekarang waktunya melepaskan lele ini untuk masuk ke kolam yang sudah kita siapkan. Nah, untuk mempercepat proses penyesuaian suhu, Anda juga dapat memasukkan air kolam sedikit demi sedikit ke wadah ini. Jika suhu sudah sesuai, Anda dapat memiringkan wadah ini secara perlahan ke dalam kolam. Biarkan benih ikan lele keluar dengan sendirinya. Jangan Anda paksa dengan kasar supaya bibit ikan lele itu tidak stres. Setelah proses pemindahan ikan ke kolam sudah selesai, kita jangan langsung berikan ikan ini makan. Karena untuk pemberian pakan pertamanya harus dilakukan keesokan harinya. Atau jika kita membeli bibit ikan lele pada pagi hari, maka pada malam hari dapat berikan makan pertamanya. Tetapi dalam memberikan makan bibit tersebut, harap diingat, jangan memberi makan sampai kenyang, karena kondisi dari ikan masih terguncang karena proses pemindahannya, dan ikan juga masih dalam taraf adaptasi. Maka lebih baik ikan diberi makan sedikit demi sedikit sampai kondisi ikan menjadi stabil kembali. Hal terburuk yang terjadi jika kita langsung memberi makan ikan lele yang baru dibeli adalah ikan dapat mengalami kembung yang dapat menyebabkan kematian massal pada bibit ikan. Karena pada masa awal tebar bibit seperti ini, ikan akan sangat tinggi resikonya terhadap penyakit dan ancaman kematian.